Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Hari ini ada yang kehujanan? Banjir ya Ibu ya? Ada yang banjir gak rumahnya? Apa tinggal semua di sini ya? Di apartemen semua ya? Rumah saya kebanjiran Ibu. Tapi hari ini saya tetap bersyukur. Saya tetap belajar untuk bisa lebih bersyukur lagi sama Tuhan. Saya ngerti beban saya sampai hari ini pun, yang saya pikul sampai hari ini, itu karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan pengen tempat saya lebih lagi untuk jadi level up lagi. Dan saya juga percaya sama Bapak Ibu semua. Apapun masalah yang Bapak Ibu semua hadapi sampai hari ini, itu karena Tuhan setia sama Bapak Ibu semua. Karena Tuhan baik. Bukan karena serta masalah, karena Tuhan kasih masalah ke Bapak Ibu, enggak. Bukan karena kayak gitu. Tapi ada arti lainnya, ada meaning lainnya dari situ semua yang aku percaya. Aku percaya sampai saat hari ini karena Tuhan begitu baik buat kita semua. Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam kita supaya kita bisa jadi orang yang pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Yuk Bapak Ibu semua, saya undang kita untuk pejamkan mata kita sebentar. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami berkumpul lagi. Kami mau belajar dari pribadi-Mu yang setia Tuhan buat kami. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami siap untuk muji dan memuliakan nama-Mu. Biar nama-Mu aja yang selalu ditinggikan. Bukan kami Tuhan. Kami sadar kami perlu Tuhan. Kami sadar bahwa hanya Engkau aja yang layak untuk dipuji Tuhan. Thank you Tuhan untuk kasih setia-Mu yang begitu dahsyat buat kami yang masih setia sampai sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Allah yang kudus. Kudus, kudus, kudus. Mari katakan sama-sama. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
Boleh tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Katakan dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapak Ibu, saya undang untuk bagi berdiri. Mari kita nyanyikan lebih lagi. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Amin, amin. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku.
terus nikmati hadiratnya. Kami sembah-Mu Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang diakannya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi hari ini. Kau ubahkan hidupku, sentuh hatiku, temani hidupku, sentuh hatiku Tuhan, sembuhkan hidupku Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Mari katakan sama-sama. Kau ku sembah. Amin, amin. Oh Tuhan, kami sembah-Mu Tuhan. Kau ku sembah diri-Mu Tuhan. Kau ku sembah
Mari beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami ada hari ini, kami ingin memuji, kami ingin memuliakan nama-Mu. Begitu rindunya hati kami berkumpul saat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua hal yang Kau izinkan semuanya terjadi dalam hidup kami. Kami mau tinggalin beban kami untuk sementara waktu. Kami mau ninggalin masalah-masalah yang ada. Kami hanya mau fokus kehadirat Tuhan. Kami hanya fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya nama-Mu aja yang selalu layak dimuliakan Tuhan, bukan kami. Hanya diri-Mu aja yang selalu layak untuk dimuliakan Tuhan, bukan kami. Thank you Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu semangat untuk puji Tuhan, amin. Amin. Come on, let's go. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan ya, amin. Mari tepuk tangannya. Hey. Angkatlah suaramu, Amin. puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari kita nyanyikan dia lagi, come on. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Jangan nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Bapak Ibu semua masih semangat untuk puji Tuhan? Masih semangat untuk memuliakan nama Dia? Come on, let's go. Kita lebih semangat lagi karena hanya Dia yang layak untuk dimuliakan. Amin. Kami semangatlah. Mari katakan sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Come on Bapak Ibu lebih semangat lagi, come on. Bebas dari kalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari kita katakan dari awal lagi. Lebih dari pemenang, come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dah dikalahkan. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pujinya,
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kaulah yang untuk dipuji Tuhan. Hanya Engkau yang lagi dipuji Tuhan, bukan kami. Terima pujian kami ini Tuhan. Thank you Tuhan. Kami bersyukur untuk semua hal yang terjadi dalam hidup kami. Thank you Tuhan Yesus. Thank you Tuhan. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Say, we give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sembah Dia lebih dalam lagi, come on. You are worthy to be
worship you, our Lord. You are worthy to be praised, Lord. Sing, we give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Segala pujian kami, pengagungan kami hanya bagimu saja ya Tuhan. Karena Engkau yang layak dan Engkau yang pantas menerima pengagungan pujian kami. Dan kami ada Tuhan menjelang siang ini di sini. Hanyalah dengan tujuan satu hal. Mengagungkan, memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu. Ini waktunya kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami supaya kami kuat dan berdiri teguh. Di tengah-tengah dunia yang semakin tidak membaik. Tapi kami percaya dengan firman-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan janji-Mu yang pasti kepada kami. Menguatkan kami, menghibur kami, menolong kami, memelihara hidup kami. Dan kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Dan kami Tuhan berdoa, biar hanya Roh Kudus yang menguasai kami. Dan kami butuh pengurapan kepada hamba-Mu Tuhan. Menyampaikan isi hati-Mu bukan hikmat manusia. Tetapi isi hati-Mu Tuhan yang sepenuhnya.
yang disampaikan melalui pemberitaan firman-Mu. Kalibrasi hati kami oleh firman-Mu, karena kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang siap diberkati oleh firman-Nya, katakan bersama dengan saya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat hari Minggu, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu. Terima kasih kepada sahabat saya Pak Hari dan juga Ibu dan juga para pengurus di tempat ini dan saudara yang memperkenankan saya untuk membagi berkat Tuhan. Dan saya percaya berkat firman Tuhan yang disampaikan kepada kita menjadi rema, mengkalibrasi hati kita, memberkati hati kita, dan pulang kita dari tempat ini tidak biasa lagi, tapi kita diberkati. Dan saya sampaikan firman Tuhan hari ini saudaraku, melangkah dalam janji firman-Nya. Kita lihat saudaraku dari Kejadian 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa saudaraku? Kebenaran. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan kepada kita, mengapa kita berdoa? Kita berdoa saudaraku karena kita percaya betul bahwa pada hari ini kita percaya janji Tuhan kepada kita, ya dan amin, yang menjawab doa kita. Tentunya doa kita yang dijawab oleh Tuhan, yang selaras, yang sejajar dengan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah saudaraku, kita sangat percaya betul ketika kita hadir di dalam ibadah, ada janji Tuhan di dalam ibadah. Dan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kata firman Tuhan, Allah hadir. Dan kalau Allah hadir saudaraku, sudah pasti sesuatu terjadi atas kita. Berkat Tuhan dicurahkan, mujizat Tuhan curahkan. Ketika kita sakit, Tuhan curahkan kepada kita kesembuhannya. Ketika kita di dalam kekurangan, Tuhan ada di dalam kekurangan kita, memberikan kecukupan bahkan kelimpahan dalam kehidupan kita. Ya setuju katakan amin. Ketika kita di dalam kesusahan kita, Tuhan tidak biarkan kita sendirian, tetapi Tuhan ada di dalam kesusahan kita itu, memberikan kekuatan dan penghiburan atas kita. Maka saudaraku, di dalam ibadah kita beribadah bukan hanya sekedar beribadah, tapi karena kita tahu betul di dalam ibadah kita ada janji Tuhan yang Tuhan genapi atas kita. Saudaraku, Alkitab berkata di dalam Keluaran 23 ayat 25, saudaraku, haruslah kamu beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan Allahmu, maka aku memberkati rotimu, minumanmu, penyakit sampar tidak akan berkuasa atas saudara. Artinya apa? Di dalam ibadah kita ada janji Tuhan. Ya setuju katakan saudaraku, semua janji Tuhan itu ditulis secara lengkap di dalam Alkitab, dalam firman-Nya. Itu sebabnya saudaraku, iman kita memiliki pijakan, yaitu janji-janji Tuhan. Iman Kristen itu saudaraku bukan iman yang abstrak. Katakan bukan iman yang abstrak.
bukan iman yang kosong, namun iman di dalam Kristus, di dalam firman, di dalam Alkitab itu sekongkrit dengan janji Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab. Yang setuju katakan amin. Namun saudaraku, mengetahui dan memahami janji Tuhan kepada kita, ternyata saudaraku tidak menjamin hidup kita sekonyong-konyong langsung bebas saudaraku dari masalah. Kita tidak ada masalah, kita bebas dari ketakutan, bebas dari keraguan, khususnya saudaraku ketika kita menghadapi masalah musibah yang berat menindis hidup kita. Memahami dan mengetahui saudaraku dalam pengetahuan firman akan janji Tuhan, kita tidak bisa saudara secara langsung kuat kita dalam menghadapi krisis dan tragedi kehidupan. Seperti itulah yang dialami oleh yang namanya Abraham, bapak orang percaya, bapak yang kita imani saudaraku, adalah yang memiliki iman yang sangat kuat dan iman itu diteruskan kepada kita. Ternyata begini, seorang Abraham yang punya iman yang sangat tinggi, kelas kakap dalam imannya, bahkan disebutkan bapak orang beriman, bisa ngalami keraguan loh, bisa ngalami ketakutan loh. Nah kalau begitu saudaraku, bagaimana Abraham bisa berjalan di dalam rasa takutnya itu dan di dalam keraguannya itu menjadi kokoh dan kuat saudaraku? Tentu bukan karena kekuatannya, betul enggak? Tapi karena ada Tuhan yang menopang dalam hidupnya di dalam ketakutan dan kelemahannya. Nah mari kita lihat saudaraku yang dua ini, yaitu di dalam Kejadian 15 ayat 1 tadi saudaraku. Dan kita bisa melihat dengan luar biasa ayat ini berkata begini, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dan suatu penglihatan. Dan Tuhan berkata apa saudaraku? Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan menjadi sangat besar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini sangat tegas. Tuhan berkata kepada Abraham supaya Abraham jangan takut. Pertanyaannya, kenapa Tuhan berkata kepada Abraham jangan takut? Karena memang Tuhan tahu Abraham takut. Dia sedang mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Tapi begini, kalau kita baca di dalam pasal sebelumnya, pasal 14 ayat 1 sampai 16, bahwa Abraham itu baru saja memenangkan peperangan melawan 4 koalisi yang dipimpin oleh Laomer, yang menawan keponakannya serta istri dan anaknya dan harta-hartanya saudaraku. 4 koalisi ini saudaraku menawan keponakannya Lot dan anak-anaknya, dan juga saudaraku istrinya dan harta-hartanya saudaraku, keluarganya. Tapi Lot ketika ditawan, Abraham maju untuk merebut keponakannya dan semua keluarganya dan harta-hartanya, dan mengalahkan 4 koalisi itu, 4 negara itu saudara-saudaraku. Tuhan tahu Abraham sangat ketakutan. Kenapa takut? Harusnya kan senang. Dia sudah mengalahkan 4 koalisi yang dipimpin oleh Laomer. Ini adalah bangsa yang mengalahkan musuh-musuhnya. Keempat sekutu ini saudaraku luar biasa untuk mengalahkan musuhnya. Tapi Abraham bisa mengalahkan 4 negara ini. Harusnya kan senang. Karena bisa saudaraku merebut kembali keponakannya Lot dan juga istrinya dan anak-anak dan hartanya. Tapi kenapa Abraham takut? Ternyata Abraham takut begini. Setelah dia memenangkan dan merebut keponakannya, dia mengalami ketakutan sekali. Kalau nanti keempat negara ini, yaitu yang dipimpin Laomer dengan sekutunya, nanti mereka balas dendam, berbalik nanti mengatur kekuatan baru
untuk menghancurkan, untuk mengalahkan, untuk membasmi, membumi hanguskan Abraham dengan keluarganya. Maka dia takut sekali, saudaraku. Nanti keempat sekutu ini balas dendam dari musuhnya itu. Itu sebabnya Tuhan berkata begini, saudaraku, kepada Abraham. Abraham, jangan takut, karena akulah perisaimu. Upahmu sangat besar. Saudaraku, memang untuk merebut sesuatu itu gampang, tapi untuk mempertahankannya sulit, Pak. Saudara, beberapa bulan anak saya yang paling kecil. Kalau anak saya, saudaraku, yang ini sudah selesai wisuda, dia cum laude, senang, sudah tidak ada lagi kuliahnya, betul enggak? Tapi kalau yang satu, saudaraku, ini SMA kelas 2, dia tidak menerima raportnya karena kami harus pergi ke suatu tempat, jadi ponakan saya untuk ngambil raportnya. Tapi kita ngomong, tanya ya nanti rankingnya ranking berapa. Lalu saudaraku, kami dari luar kota, anak saya penasaran begini, kok itu si Koko kok nggak ada beritanya ya, saya ranking berapa gitu ya. Ditanya Kokonya, karena dia kami suruh ngambil raportnya. Kokonya, saudaraku, kerjaan dia, kok ranking berapa? Ranking 5 gitu ya. Tapi dia ranking 50, rasanya dia udah rasa senang gitu kan. Oh, ranking 5. Tapi dia masih penasaran, gak mungkin saya ranking 5 gitu ya, saudara ya. Saya mungkin ranking paling paruhan lah gitu. Ditanya, gurunya nekat. Pak, maaf, saya tadi tidak ngambil rapor saya suruh minta tolong sama koko saya. Gurunya tahu nggak? Oh, kamu ranking 2 nak. Makin dia bingung lagi. Yang ini bilang ranking 5, ini ranking 2. Akhirnya saudaraku, dia nggak percaya. Kamu tuh kok nggak percaya banget ya? Difoto saudaraku. Dia seneng banget. Maminya lagi ke kamar mandi, habis itu saudaraku dia tunggu di pintu kamar mandi. Dia nangis, dia peluk maminya. Mami, saya juara 2. Dia senangnya minta ampun. Dia kegirangan, karena kenapa? Dia nggak pernah berpikir bahwa dia untuk bisa jadi juara 2. Tapi tahu nggak saudaraku, setelah itu kami masuk mobil, jalan terus. Di mobil dia diam 1000 bahasa. Dia mukanya keketekuk, mukanya muram saudara. Akhirnya saya balik tanya, nak kamu kenapa? Harusnya kan kamu senang, kamu bisa bersuka cita, kamu juara 2. Dia ngomong begini, papi, buat saya mungkin gampang untuk merebut juara 2. Tapi saya tidak yakin nanti saya bisa mempertahankannya. Kalau saya tidak bisa nanti mempertahankannya, mau taruh mana ini muka? Malu, papi. Nah, saya bisa bayangkan saudaraku, Abraham ini mungkin awalnya begitu senangnya karena keponakannya bisa direbut dari 4 koalisi itu. Dan istrinya dan anak-anaknya hartanya direbut. Bahkan saudaraku, harta dari keluarga Umar dan juga sekutunya itu dirampas sama dia. Tapi di balik itu, setelah itu dia mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Kalau takut nanti saudaraku, yang 4 koalisi ini mengatur kekuatan lagi, lebih kuat lagi untuk mengalahkan Abraham. Tapi Tuhan berkata, jangan takut, akulah perisaimu. Lanjut. Nah, saudara-saudaraku, seringkali kita, saudaraku, takut menghadapi sesuatu belum tentu terjadi kepada kita. Dan ini, saudaraku, seringkali menguras tenaga dan pikiran kita. Seringkali kita takut menghadapi sesuatu yang belum terjadi pada kita. Mungkin kita berkata begini, bagaimana nanti ke depan rumah tanggaku? Seringkali kita berpikir begitu. Kadangkala di dalam hati sadar kita, saudaraku, yang kita tidak pernah ungkapkan kepada siapapun, tapi di dalam hati terungkap. Nanti kalau aku udah tua,
Anak saya semua sudah menikah. Dan mereka sudah punya rumah sendiri. Tinggal aku sendiri dengan istriku. Di masa tua kami tidak ada yang memikirkan kami. Lalu nanti aku bagaimana? Kalau nanti suamiku duluan mati, janda. Aduh, janda tua, nikah udah gak bisa lagi, siapa yang mau? Kadang-kadang kita mikir begitu kan, Bu. Untung saya bukan ibu-ibu tidak berpikir begitu. Betul gak? Apalagi kalau pria, Pak, ditinggal seorang istri. Ya Tuhan, separuh nyawa hilang. Dunia kiamat rasanya. Kadang-kadang kita berpikir rumah tangga kita nanti ke depan, masa depan kita seperti apa. Kadang-kadang kita juga begini. Anak kita baru nikah, anak kita masih kecil baru TK, kita udah khawatirnya takut setengah mati. Nanti anak ini gimana ya? Sekolahnya gimana? Sekolah di mana? Setelah sekolah nanti gimana? Kalau nikah nanti gimana untuk pestainnya? Kalau nggak bisa dipestainnya nanti malu sama tetangga sama keluarga, nggak bisa bikin pesta besar. Coba, belum menikah anaknya udah dipikirin sampai menakutkan begitu. Sesuatu yang belum terjadi atas hidupnya udah dipikirkan. Nanti gimana ya? Kalau nanti di PHK, nanti nggak ada duit, nganggur, nanti simpanan habis semuanya. Apalagi sekarang kan mengkhawatirkan, betul nggak? Perang Amerika Israel dengan Iran. Wah, Selat Hormuz lagi dibombardir. Wah, minyak nanti saudaraku akan lebih mahal. Karena om saya berkata, Om Bahlil, cuma hanya tinggal 25 hari, 21 sampai 25 hari. Nanti ada stok. Lah kalau nanti saudaraku perang ini sampai 2 tahun, nyahok saudara-saudara. Gak bisa saudaraku nanti kalau kendaraan saudara isi dengan air tanah. Makanya begini, ini bukan soal karena Israel atau tidak, kita jangan memihak siapapun. Tidak ada yang menyukai peperangan. Tugas kita hanya berdoa biar ini cepat selesai. Egonya 3 orang ini saudaraku, Tuhan bumi hanguskan. Biar mereka rendah hati, jangan perang. Ini kan adu jotos adu kuat, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih hebat. Makanya kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, jangan ada yang dibangga-banggain dari 3 orang ini. Ini 3 orang ini saudaraku perlu ditundukkan di bawah kaki Yesus. Karena kenapa saudaraku? Berimbas ke kita, berdampak ke kita, ekonomi ke kita. Walaupun kita enggak ikut perang, Pak. Makanya gini, para ibu-ibu, bapak-bapak, banyak berlutut di hadapan Tuhan. Supaya perang ini cepat berlalu. Amin saudara ya. Jangan ada pro-proan. Saya pro Israel, saya pro Amerika, saya pro Iran. Saya nggak ada pro siapa-siapa. Karena perang itu tidak akan menghasilkan keuntungan apa-apa. Pasti saudaraku korban yang banyak. Termasuk kita. Akhirnya minyak jadi mahal. Mau bensin jadi mahal Bapak Ibu. Saya maunya turun Bapak Ibu. Amin saudaraku. Jadi jangan hal ini saudaraku menguras pikiran kita, menguras tenaga kita. Kalau Tuhan berkata saudaraku jangan takut, Dia bertanggung jawab atas hidup saudara. Dia bertanggung jawab atas kekhawatiran, ketakutan saudara. Tentang masa depanmu, tentang keluargamu, tentang pernikahanmu, tentang masa depanmu, tentang anak-anakmu, tentang mertuamu, siapapun itu. Kalau Tuhan bilang jangan takut, Tuhan menjamin kehidupan saudara. Amin. Tuhan kita tahu kita lemah. Tuhan Dia tahu bahwa kita gak berdaya, gak punya kekuatan seberapa. Tapi justru di dalam kelemahan kita, Tuhan menjadi nyata dan bekerja menyatakan kebaikannya atas kita. Menyatakan kuasanya atas kita. Saudara mau
Saya kasih tahu. Melawan 4 bangsa hanya dengan 318 orang. Karena di rumah Abraham itu hanya 318 orang dewasa. Nah, orang dewasa itu adalah orang yang boleh berperang. Setuju dengan saya? Dan saudara-saudaraku, 318 kepala keluarga di rumahnya Abraham itu berperang melawan 4 bangsa. Mustahil, saudaraku, dengan 318 orang ini bisa mengalahkan 4 bangsa itu. Tapi dengan 318 orang ini boleh mengalahkan 4 koalisi itu karena kuasa Tuhan. Karena Tuhan turut bekerja di dalamnya. Jangankan 318 orang, saudaraku, 1 orang bisa membuat 1 bangsa lari terbirit-birit. Siapa namanya, saudaraku? Daud. Membuat orang Filistin, saudara-saudaraku, lari terbirit-birit, saudaraku. Dan bahkan, saudaraku, orang Midian yang puluhan ribu, hanya 300 orang pasukan bisa membuat orang-orang Midian tunggang langkah. Artinya begini, bukan soal besarnya musuhnya kita, tapi saudaraku, seberapa percayanya kita akan kuasa Tuhan yang lebih besar dari persoalan masalah dalam hidupmu. Amin, saudaraku. Maka Bapak Ibu saudaraku, Tuhan seolah berkata kepada Abraham, berkata begini, yang 4 koalisi itu terlalu kecil bagiku, karena akulah yang berperang, bukan kamu yang mengalahkan bangsa itu. Maka kalau aku berkata kepada kamu jangan takut, maka Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, setuju, katakan amin. Yang diberkati katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Oleh sebab itu gini, poin 1 ini saya langsung selesaikan. Poin 1 ini saya selesaikan dengan baik. Kalau Tuhan menolong kau di masa lalumu, Tuhan memperlihatkan mujizatnya di masa lalumu. Tuhan melakukan pemeliharaannya, penyertaannya, pertolongannya, pembelaannya di masa lalumu. Tuhan yang sama yang memberkati engkau, dan bahkan saudaraku yang bertanggung jawab akan masa depanmu di masa tuamu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku, tapi masih ada 3 jam lagi. Yang kedua, saudaraku, apa? Dia berkata begini, ayat 5, pasal 15 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Dia berkata begini, Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dengan tidak mewarisi apa? Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsi itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di sini bahwa Abraham bukan menyatakan keraguannya. Yang kedua, kita lihat bahwa di sini ada keraguan Abraham. Tadi kita lihat, saudaraku, bahwa Abraham takut, tapi Tuhan sudah menjawab ketakutan Abraham. Sekarang keraguan Abraham diberikan oleh Tuhan sebagai jawaban bahwa begini, saudaraku, di sini adalah keraguannya. Di sini bukan menyatakan keraguan yang biasa-biasa saja kepada Tuhan. Di sini dia memberikan janji itu, saudaraku, kepada Abraham oleh Tuhan. Tetapi di sini Abraham merespon tentang janji Tuhan itu dengan keraguan yang sangat berat. Setuju Pak? Setuju? Ya, oke ya. Karena saya agak terganggu soalnya. Kalau kita perhatikan, saudaraku, pada pasal-pasal sebelumnya, maka kita bisa melihat ketika Tuhan menyuruh Abraham, saudaraku, untuk bisa melakukan apa saja, Abraham, saudara-saudaraku, tidak pernah komplain sama Tuhan. Apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Abraham, Abraham diam dan dia taat dan dia melakukan, saudaraku, apa saja. Dia taat tanpa berbantah-bantah kepada Tuhan. Kalau saudara melihat di dalam pasal yang ke-12, Tuhan ngomong sama Abraham, Abraham, pergi engkau ke tempat yang kutunjukkan kepadamu. Dia tidak sampaikan kepada Abraham harus kemanakah dia pergi. Meninggalkan
rumah ayah dan ibunya sanak saudaranya. Dari mana saudaraku? Ur Kasdim. Yang sekarang mana? Yang sekarang Iran sekarang, Pak. Jadi Abraham itu dari Iran. Dari Persia, Pak. Dari yang sangat luar biasa Persia itu. Dia diutus dari sono. Ketika Tuhan suruh dia keluar dari Persia, dia nggak ngomong, kemana Tuhan? Aman nggak tempat itu? Subur nggak tempat itu? Bagus nggak tempat itu? Penuh dengan rumput nggak? Penuh dengan berkat? Enggak. Dia diam saja, saudaraku. Abraham taat. Abraham diam. Saudaraku, Abraham pada saat itu tidak tahu harus kemana dia berangkat. Tetapi Abraham terus berjalan. Abraham percaya saja sama Tuhan. Namun kalau kita lihat di dalam ayat ini, saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Saudara, dia memberanikan diri untuk berbicara kepada Tuhan. Mungkin karena terlalu jengahnya menunggu janji Tuhan atas hidupnya. Abraham sedang protes berat dengan Tuhan. Dan seolah berkata kepada Tuhan, tidak apa-apa Tuhan, Engkau tidak menolong aku. Dan dia disebut di dalam ayat itu nama Eliezer. Tahu nama Eliezer, saudaraku? Tuhan menolongku. Jadi saudara-saudaraku, seolah Abraham berkata begini, dengan bukan memberikan sebuah pertanyaan kepada Tuhan, tapi membuat sebuah pernyataan dengan bentuk sinis dan menyindir Tuhan dengan berat. Dan dia berkata begini, Tuhan menolong Eliezer. Oke Tuhan, Engkau enggak sanggup dan Engkau tidak bisa, Engkau tidak mau memberikan janjimu kepada saya. Saya akan tolong Tuhan melalui Eliezer untuk menggenapi janjimu. Kadang-kadang saudaraku, kita bisa nolong Tuhan, padahal Tuhanlah yang menolong kita, bukan kita yang tolong Tuhan. Tapi Abraham berkata begini, karena begitu jengahnya dia menunggu janji Tuhan, dia datang kepada Tuhan dengan sinis dan dengan menyindir Tuhan. Bukan membuat sebuah pertanyaan, tapi sebuah pernyataan. Engkau tidak memberikan aku keturunan. Apa yang membuat Abraham itu begitu meragukan Tuhan sebetulnya, sehingga dia begitu menyindir Tuhan? Klik Pak, saya cepat ya saudara ya. Ada 4 alasan. Karena dia sudah berumur 85 tahun pada waktu, bukan 85 tahun pada waktu itu, menunggu janji itu saudaraku. Dan istrinya sudah mengalami menopause, dari mana kandungannya sudah tertutup. Dan bahkan saudaraku, Abraham sudah menunggu selama 10 tahun. Di mana bagi dia, saudaraku, menunggu waktu yang sangat lama janji Tuhan itu. Dan belum ada presiden, saudaraku, ini yang keempat dalam sejarah, di mana seorang wanita yang sudah lanjut usia bisa memiliki anak. Maka saudaraku, sangat begitu beralasan sekali dia itu meragukan janji Tuhan atas hidupnya. Dari kenyataan ini, Abraham, saudaraku, adalah sangat wajar sebetulnya kalau dia ragu sama Tuhan. Tapi yang sangat menarik di sini, dengar baik-baik. Namun yang sangat menarik di sini dalam kisah ini, saudaraku, bagaimana respon Tuhan terhadap keraguan Abraham. Respon Tuhan terhadap keraguan Abraham seperti apa? Dia berkata begini, saudaraku. Lalu Tuhan membawa Abraham ke suatu dan berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Di tengah kekhawatiran Abraham, ternyata Tuhan enggak negur loh. Di tengah kekhawatiran Abraham, Tuhan enggak sinis balik, enggak nyindir balik Abraham, enggak marah loh sama Abraham, enggak menghakimi dan enggak menghukum Abraham. Tuhan tidak hanya mengulangi, saudaraku, janjinya kepada Abraham, namun memperjelas janji itu dengan memberikan ilustrasi, berkata begini, hitunglah bintang-bintang, seperti itulah nanti banyaknya keturunanmu. Jadi respon Tuhan begitu berimbang kepada anak-anaknya yang ragu. Kadang-kadang kan kita begini, kamu itu ya Thomas banget, kamu nggak percaya, kamu ini imanmu memang cetek, makanya kamu tuh ragu terus. Tapi saudaraku, lihat, Abraham ragu sama Tuhan. Tuhan nggak nyinyir loh sama Abraham. Tuhan paham akan keraguan Abraham. Tuhan tidak menghakimi Abraham.
Tuhan tidak menghukum Abraham. Di satu sisi dengar, Tuhan begitu sabar dan sangat memahami keraguan kita. Dengar baik-baik. Tuhan begitu sabar dan memahami akan keraguan kita. Tetapi saudaraku, di sisi yang lain, Tuhan tidak mau kita terus-menerus di dalam keraguan itu. Dan Tuhan mau kita keluar, tidak tetap di dalam keraguan itu. Ya setuju katakan amin. Saudara dengar, kalau engkau ragu sama Tuhan hari ini, itu yang sedang menunjukkan rohanimu sedang naik. Karena kenapa? Engkau sedang bertanya kepada Tuhanmu yang maha besar itu. Karena engkau percaya bahwa dia bisa sanggup melakukan perkara besar. Makanya engkau bertanya. Itu sebetulnya membuat imanmu semakin tinggi. Artinya sedang naik sebetulnya imanmu sama Tuhan. Tapi banyak orang malah salah mengasumsikan tentang keraguan itu. Tapi Tuhan sangat paham. Justru gini, Tuhan gak mau kita di dalam keraguan itu. Tuhan mau kita keluar dari keraguan itu. Amin. Tuhan mau bawa kita keluar dari keraguan itu. Dan lihat saudara-saudaraku, itulah Thomas. Suatu hari saudara-saudaraku, Thomas tidak pernah percaya akan kebangkitan Yesus. Bahkan murid-murid Yesus berkata begini, Tom, kami lihat Yesus udah bangkit, udah ngobrol dan kami ketemu dengan Yesus. Apa kata Thomas, saudaraku? Kalau aku belum melihat dengan mata kepalaku sendiri, berdua dengan dia, ketemu mata dengan mata, belum mencucukkan tanganku ke dalam lubang tangannya itu dan yang di dalam lambungnya itu lubang dalam. Nggak percaya. Ketika dia bilang nggak percaya, saudaraku, dia nggak mau ikut-ikutan apa kata orang, dia mau ngalami. Saudara, saya mau bilang begini, kekristenan kita bukan, saudaraku, dengan apa kata orang, tapi di dalam kekristenan kita ngalami. Amin. Thomas, saudaraku, ketika ngomong gitu, tiba-tiba Yesus langsung apa yang terjadi, saudaraku? Yesus datang. Ketika Yesus datang di depan mata dia, Tom, cucukkan tanganmu ke tanganku yang berlubang, ke lambungku yang kena tombak. Mulai saat itu, saudaraku, Thomas percaya sama Tuhan. Maka saudaraku, lihat bagaimana orang yang mengalami Tuhan secara pribadi, bukan apa kata orang, radikal Pak sama Tuhan. Tahu Thomas itu, saudaraku, bagaimana pengikutan dengan Tuhan. Thomas itu pergi penginjilan ke India. Ketika dia pergi ke India, saudaraku, dia mati syahid di sana. Dengan cara apa, saudaraku? Mati yang sangat tragis. Ditarik dengan kereta kuda, diikat di belakang, saudaraku. Semua tulang-tulangnya, saudaraku, semua lepas. Kenapa? Karena dia sangat radikal sama Tuhan. Dia lihat gurunya, Yesus bangkit. Jadi Yesus, saudaraku, enggak menghukum dan tidak mencela, saudaraku, keraguan daripada Thomas. Tapi justru Yesus menjawab keraguan Thomas, cucukkan tanganmu ke bangku yang berlubang. Kalau engkau ragu hari ini sama Tuhan, Tuhan tidak hukum saudara. Tuhan tidak menghakimi saudara. Tapi Tuhan membawa saudara dari keraguan itu keluar dan membuat saudara menjadi percaya sama Tuhan. Thomas menjadi percaya sama Tuhan. Abraham juga menjadi percaya sama Tuhan. Makanya begini, dalam ayat yang ke-6, lalu percayalah Abraham. Oke, 2 menit lagi. Ya, saudara gini, Abraham udah percaya sama janji Tuhan. Ya dan amin. Percaya sama janji Tuhan. Tapi begini, Abraham sudah percaya sepenuhnya 100% radikal sama Tuhan. Semua janji Tuhan ya dan amin. Dan Tuhan tidak pernah gagal untuk menggenapi janjinya. Tapi Abraham ragu terhadap dirinya sendiri. Klik Pak. Ya, kata Abrahamnya, Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku
akan memilikinya. Saudaraku dengar baik-baik, sepintas lalu ini seperti keraguan yang sama dengan bahasa yang berbeda. Namun ternyata keraguan di sini berbeda jenisnya dengan keraguan ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 dan ayat yang ketiga, saudaraku, sudah selesai, sudah beres dengan Tuhan bahwa Abraham, oke Tuhan, aku percaya kepadamu. Tapi sekarang keraguan Abraham adalah keraguan terhadap dirinya sendiri, saudaraku. Maka saudaraku dengar baik-baik, ayat 8 ini berkata, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Abraham memang, saudaraku, tidak lagi ragu dengan Tuhan, tapi dia ragu terhadap dirinya. Apakah aku nanti bisa setia sampai akhir sehingga Tuhan bisa menggenapi janjinya itu atas aku? Nangkap sampai di sini. Jadi saudaraku, dia ragu, nanti janji Tuhan tidak digenapi atasku. Bukan lagi Tuhan tidak sanggup menggenapi janjinya, tapi aku ragu. Nanti setia sama Tuhan sampai mati. Kalau aku tidak setia, maka janji Tuhan tidak digenapi atasku. Lagi-lagi saudaraku, saya singkat ya Bapak Ibu ya, supaya nanti ada benang merahnya dari khotbah saya. Khotbah apa sih Pak Pendeta ini? Dokter kok goblok gitu ya saudara. Gak bagus nanti saudara. Tapi gitu saudaraku, di dalam keraguan Abraham, apa jawaban Tuhan? Apa respon Tuhan? Ini loh, jangan sampai nggak ngerti message ini saudaraku. Respon Tuhan begini, firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu di satu samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputi gelap gulita yang mengerikan. Saudaraku dengar baik-baik, jangan sampai salah di sini. Ritual ini saudara sudah biasa dilakukan di dalam tradisi pada waktu itu yang digunakan oleh orang-orang yang ada pada zaman Abraham. Jadi gini, sebelum ada Abraham, sebelum Abraham mempersembahkan persembahan korban mengangkat mezbah sama Tuhan, korban persembahan ritual yang seperti ini sudah biasa dilakukan di dalam tradisi orang-orang yang belum percaya Tuhan pada waktu itu. Jadi saudaraku begini saudaraku, yaitu bahwa 2 orang sedang membuat perjanjian yang serius, maka mereka membunuh hewan. Dan Alkitab berkata ada yang disebut apa? Seekor lembu betina berumur 3 tahun dan seekor kambing domba berumur 3 tahun dan domba jantan berumur 3 tahun. Saudaraku, domba itu disembelih dan burung juga, burung tekukur dan burung merpati disembelih. Ketika disembelih Bapak Ibu Saudaraku, itu namanya hewan itu dibelah 2. Seret, itu darah dipotong di situ. Lalu begini saudaraku, sudah darah mengalir, yang sebelah satu yang dibelah sebelah kanan, ditaruh sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Demikianlah korban itu saudaraku dijejer dan darah itu mengalir. Lalu yang 2 orang mengadakan perjanjian ini, mereka berjalan di permadani darah yang mengalir itu sambil berpegangan tangan. Ketika mereka berpegangan tangan saudara-saudaraku, mereka sambil berjalan dan sambil mengucapkan janji mereka, janji kesepakatan mereka. Dari tumpahan darah itu saudaraku, di antara korban-korban yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan kalau ada yang ingkar janji dari kesepakatan yang sudah mereka ucapkan di dalam janji mereka ketika mereka berjalan melalui darah itu saudaraku, maka nasib mereka akan sama seperti binatang yang mereka persembahkan. Nah, saudaraku Abraham tahu itu. Ketika saudaraku memberikan korban itu, membelah 2 di hadapan Tuhan dan harus berjalan melalui darah itu, Abraham sadar, aku gak bisa setia sama Tuhan 2000%.
aku pasti akan gagal dan aku akan melakukan kesalahan yang menyakiti, berdosa sama Tuhan. Aku bisa berubah setia sehingga janji Tuhan itu tidak digenapi atasku. Tahu saudaraku yang terjadi? Ternyata yang melewati darah itu bukan Abraham, tapi yang melewati darah itu adalah Tuhan sendiri. Ketika Tuhan melewati darah itu sendiri, Tuhan sedang berkata begini kepada Abraham, Abraham, aku tahu engkau tidak bisa setia. Aku tahu engkau bisa menyakitiku, bisa membuat aku menjadi tidak berarti di hadapanmu, bisa membuat aku menjadi gundah gulana denganmu, bisa membuat hatiku sedih. Tapi Abraham, aku melewati darah itu, aku mau menanggung ketidaksetiaanmu, aku menanggung dosa-dosamu, aku menanggung kegagalanmu, aku menanggung segala keraguanmu. Aku yang melewati darah itu, supaya semua yang kujanjikan tidak pernah gagal, tapi semua yang kujanjikan, ya dan amin, janji itu digenapi atas hidupmu. Saudara tahu, powerful Pak. Harusnya di sini Abraham, saudaraku, yang melewati darah itu, tapi Abraham sadar dia nggak bisa, tapi Tuhan sendiri melewati. Saudara tahu, 1500 tahun kemudian itu digenapi karena Allah Tuhan melewati darah, melalui darah hewan itu tidak sempurna, betul? Tapi 1500 tahun kemudian Yesus yang naik di atas kayu salib membawa darahnya sendiri, bukan dengan darah hewan. Dan dia berkata, saudaraku, di atas kayu salib itu, tetelestai, Tuhan sudah memberikan kemenangan atas saudara. Selesai dari segala ketidaksetiaanmu. Tuhan memberkati saudara. Tuhan mengangkat saudara menjadi anaknya, menjadi miliknya. Dan janji Tuhan tidak akan pernah gagal, walaupun saudara gagal. Karena Tuhan menanggung kegagalan itu lewat dia berjalan melalui darah itu. Yesus menanggung kegagalan, ketakutan saudara, menanggung segala kekhawatiran saudara di atas kayu salib dengan darahnya sendiri. Maka saudara sekarang diberkati, dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak perpanjang lagi Bapak Ibu, masih banyak ayatnya. Tapi nanti next ya Pak ya. Thank you multimedia, hebat kamu. Kalau tidak kamu bikin begitu bisa sampai 3 hari 3 malam. Karena saya tidak tahu, kalau saya setiap berkhotbah sini saya tidak tahu waktu. Tapi Tuhan kita tertib. Kalau aku kurang tertib hari ini, aku minta maaf sama Roh Kudus supaya aku lebih tertib lagi. Tapi pertanyaan saya, sudah berkati hari ini? Yes, mari kita bangkit berdiri. Worship leader yang luar biasa. Luar biasa. Udah menikah belum? Oh belum? Haleluya. Tidak salah, anakmu persembahkan nama dia. Haleluya. Janjimu seperti fajar. Baiklah pujian ini sungguh yang tiada bersinar. Amin. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang ku betapa dalam kasih. sekali lagi janjimu seperti fajar pagi hari. Haleluya. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Engkau yang takut hari ini, takut masa depan, takut banyak hal yang kau takutkan, khawatir dan juga engkau meragukan Tuhan, seolah Tuhan tidak berdaya, seolah Tuhan diam, seolah Tuhan tidak berbuat apa-apa. Tuhan tidak pernah diam.
Tuhan tetap saudaraku melakukan yang terbaik kepada saudara. Percayalah sama Tuhan. Tuhan akan mengangkat segala rasa takutmu dan khawatirmu, rasa keraguanmu. Kau boleh mengangkat tangan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan kepada seluruh anakmu yang mengangkat tangan. Angkat segala keraguan mereka, segala ketakutan mereka, apapun yang mereka ragukan, yang mereka takutkan di dalam keluarga, dalam pernikahan mereka, anak-anak mereka, pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, kesehatan mereka, pelayanan mereka, masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Tangan Tuhan yang terus menjamah, tangan Tuhan yang terus membela. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan mereka tidak pernah sendiri. Tuhan selalu ada di setiap persoalan masalah mereka. Tuhan mengangkat dan Tuhan memberikan kemenangan atas mereka. Kalau Tuhan memberikan kemenangan kepada Abraham, Tuhan yang sama memberikan kemenangan dan kemenangan atas kami. Dalam nama Yesus yang diberkati, yang percaya, katakan bersama dengan saya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin, amin. Puji Tuhan. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan lagi, Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada Pendeta Daniel untuk firman-Nya. Diberkati ya Bapak Ibu semua ya. Belajar banyak hari ini ya. Bapak Ibu semua, saya mau tanya dulu nih. Hari ini ada yang baru datang gak ya ke sini ya? Baru pertama kali ibadah ke sini gitu? Apakah ada? Boleh lambaikan tangan jika ada? Tidak ada? Oke. Bapak Ibu, kita sebentar ingin doa persembahan ya. Saya ingin umumin sedikit. Persembahan nggak diedarkan, tetapi Bapak Ibu boleh masukin ke dalam amplop yang Bapak atau Ibu bisa taruh di kotak belakang ketika ibadah selesai ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau bekerja di dalam kami, Engkau ada di dalam hati kami. So thank you Tuhan, sampai hari ini kami mengucap syukur sekali Tuhan untuk setiap pembelajaran yang Kau berikan untuk kami. Kami jadi belajar untuk bisa lebih dekat lagi sama Tuhan. Hari ini Tuhan kami ingin berikan yang terbaik. Biar sekiranya pemberian kami ini dapat berfungsi dengan baik juga Tuhan Yesus. Thank you Tuhan, hanya dalam nama saja mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Tim multimedia dipersilakan untuk pengumuman. Shalom Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta sepekan. Ibadah untuk minggu depan seperti biasa pukul 8 dan pukul 10 di tempat ini. Dan disertai dengan ibadah sekolah minggu pukul 10 di Balai Warga. Ibadah Youth setiap hari Minggu pukul 1 siang di tempat ini. Ibadah Umas kami mengundang Bapak Ibu, Opa Oma menghadiri ibadah Umas setiap hari Rabu pukul 10 di tempat ini. Ibadah untuk Komsel Kul kami adakan di setiap hari Rabu dan Kamis jam 7 malam di tempat ini. Saat teduh anak muda di tempat ini setiap hari Jumat jam 7 malam. Doa pagi Bapak Ibu yang bisa menghadiri doa pagi pukul tiap hari Sabtu pukul 6 pagi di tempat ini. Untuk acara Bayan Address hari Kamis jam tanggal 12 ya, jam 7 malam. Untuk persembahan Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui amplop yang sudah kami sediakan di kotak persembahan setelah Bapak Ibu pulang, atau memberikannya melalui QRIS atau mesin edisi yang sudah kami sediakan. Bapak Ibu dapat memfollow sosial media kami di YouTube dan di Instagram. Sekian untuk warta sepekan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menghadiri dengan doa syafaat. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pagi ini Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau Bapak. Bapak, Engkau sungguh baik dan sangat baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapak. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau terus memelihara hidup kami sampai hari ini Bapak. Bapak, saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah membawakan firman-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Daniel Tuhan. Bapak berkati Bapak Pendeta Daniel Tuhan di dalam keluarganya Tuhan, dalam pelayanannya Bapak. Kami percaya Tuhan, biar Engkau berikan juga kesehatan Tuhan untuk
Pak Daniel Tuhan, juga untuk keluarga Tuhan, dan pelayanannya Tuhan semakin diberkati Bapak. Apapun juga usaha pekerjaan beliau Tuhan, Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin pembina rohani kami Bapak, mulai dari pendeta Insiruniko Tuhan, juga untuk wakil gembala Tuhan, juga Tuhan untuk Bapak Pendeta Kiki Jiron 1D Tuhan, dan wakil Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Tuhan Engkau berikan visi dan misimu Tuhan pada setiap mereka Tuhan, dalam pelayanannya Bapak semakin diberkati Bapak. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami di tempat ini Bapak Pendeta Hari Tuhan, berkati Pak Hari Tuhan dalam pelayanannya di GBGNR Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Tuhan Kau berikan juga kasih kemurahan-Mu Tuhan untuk Pak Hari Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kau berkati Tuhan Pak Hari juga dalam pelayanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semakin hari Tuhan pelayanan semakin diperluas Bapak. Berkati usaha pekerjaan Pak Hari Bapak, apapun yang Pak Hari kerjakan Kau buat berhasil Bapak. Berkati juga Ibu Gembala kami, Ibu Devi, dan ketiga anaknya Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan, Mazmur 91 Tuhan terus menaungi Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa Tuhan juga Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Bapak. Kami perkatakan Tuhan, Shalom Indonesia Tuhan, diberkati Indonesia Bapak. Kami percaya Tuhan, Indonesia adalah tangan dan rencana-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan, Indonesia adalah biji mata Tuhan. Kau terus memelihara bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan berikan juga kedamaian untuk Indonesia Bapak. Kami percaya juga perekonomian Indonesia Tuhan semakin diberkati Bapak. Kami percaya juga Tuhan, kami bawa Tuhan pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Prabowo, dan wakilnya Bapak Gibran Tuhan. Berkati Tuhan pada setiap mereka Tuhan, dan memerintah bangsa ini dengan roh takut akan Tuhan. Berkati Tuhan seluruh jajaran pemerintahan Tuhan, dari tertinggi sampai terendah Bapak. Dengan pada setiap mereka juga sungguh-sungguh Tuhan, dan memimpin bangsa ini dengan penuh dengan roh takut akan Tuhan. Berkati rakyat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap apapun Tuhan berita-berita yang terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan Kau yang terus menaungi Indonesia Tuhan dengan keamanan, ketentraman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia Tuhan semakin ada Tuhan dalam perlindungan Tuhan Bapak. Para pertobatan juga terjadi untuk bangsa kami Tuhan. Indonesia dipulihkan, Indonesia dimenangkan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk tempat tinggal kami Tuhan, Gading Nias Bapak. Kami percaya Tuhan, kami mengatakan Shalom Gading Nias, diberkati Gading Nias Bapak. Berkati Tuhan setiap tower-tower yang ada Bapak. Kau melawat tempat tinggal kami Bapak. Kami percaya Tuhan, kami rindu Tuhan, Gading Nias dimenangkan Bapak. Banyak jiwa boleh dimenangkan Bapak. Biar melalui kami Tuhan, boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami boleh memenangkan jiwa Tuhan di tempat tinggal kami Bapak. Berkati pengelola tempat ini Tuhan. Berikan juga pada setiap mereka kebijakan Tuhan, untuk memimpin mengelola tempat ini dengan aman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Gading Nias aman dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di tempat ini Bapak. Kami percaya Tuhan, setiap pelayanan kami Tuhan, semua boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Semua boleh menyukakan Engkau Bapak. Biar perkenanan Tuhan terus ada dalam setiap kami Bapak. Kami semakin hari Tuhan terus lebih lagi Tuhan melayani Engkau Tuhan, lebih lagi Tuhan, Raja di atas segala Raja Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan setiap kami yang sudah melayani Tuhan satu persatu Tuhan, berkati Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan, setiap jemaat kami yang setia Tuhan datang beribadah tempat ini Tuhan. Bapak, Engkau melihat setiap mereka, keluarga demi keluarga Bapak. Tuhan, Kau melawat setiap mereka Bapak. Kami percaya Tuhan, setiap keadaan mereka Tuhan, Kau menaungi setiap mereka Bapak. Pergumulan mereka Tuhan, Kau yang tahu semuanya Bapak. Berikan kepada mereka Tuhan setiap iman Tuhan, percaya kepada Engkau Tuhan. Angkat Tuhan setiap ketakutan, kekhawatiran mereka Tuhan. Gantikan dengan sukacita, damai, sejahtera-Mu Bapak. Bapak, saat ini kami berdoa Tuhan, setiap mereka yang mengalami kekurangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mencukupkan segala sesuatunya Bapak. Mereka tidak pernah kekurangan. Mereka hidup dalam kelimpahan setiap hari Bapak. Berkati setiap mereka yang mengalami sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari Tuhan kesembuhan secara total Kau berikan Tuhan. Dengan darah-Mu Yesus Kristus, Kau melawat mereka, Kau menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka saat ini yang mengalami keterikatan Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap keterikatan, ketakutan, setiap keterikatan, kekhawatiran apapun Tuhan, Kau lepaskan di dalam nama Yesus Tuhan. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Kau berikan kepada setiap mereka Bapa.
Kami percaya Tuhan, kami lebih dari pemenang Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan nyata dan setiap mereka Bapa. Kami percaya Tuhan, jemaat kami semakin diberkati, jemaat kami semakin hidup dan kelimpahan Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap keadaan kami Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan masa depan kami, tapi kami percaya satu hal Tuhan, firman-Mu tetap Tuhan, Kau memelihara setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, sebelum juga kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat melalui Bapa. Saudara, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di depan Tuhan, terima berkat dari Tuhan. Saudaraku, bawalah pulang berkat yang berlimpah-limpah yang datang dari Allah Bapa kita di sorga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta bimbingan penyertaan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Demi Kristus Yesus Tuhan yang diberkati, katakan amin.